ada di situ. Dan memang karena dia web based, sebenarnya itu bisa untuk tidak diinstal. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa, yang mau langsung mencoba, bisa silakan masuk ke myviewboard.com ini. Oke. Nah, setelah itu, yang misalnya yang belum punya akun, itu bisa klik di sign in di sini. Nanti klik aja sign in di situ, atau ada tulisan sign up, mungkin Bapak Ibu yang ada di situ. Nanti tinggal diklik. Oh, udah ada yang sign up ya. Sebentar. Jaringan saya agak nih. Ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya ganti. Oke. Halo, maaf, apakah suara saya terdengar? Dengar ya. Oke. Nah, yang sudah membuat akun, kita bisa langsung sign in di sini. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan hub-nya. Nah, ini kita menyebut the page representation. Bentar, saya close dulu. Ulang lagi. Keyboard. Kalau yang mau langsung coba, silakan. Sesudah, oh, mantap, Pak Ahmad. Ini sudah di dashboard ya? Nah, benar. Tampilannya seperti ini. Ini udah ada di dashboard. Jadi di sini ada myviewboard whiteboard, myviewboard classroom, ViewSonic Originals gitu. Mungkin classroom tidak semua yang itu ya, belum semua muncul. Tapi yang penting yang sekarang yang hari ini yang kita fokuskan itu di whiteboard ini, Bapak Ibu, whiteboard sama originals. Oke, jadi whiteboard sama originals ini yang bisa nih dipakai both itu online atau offline. Jadi seperti itu. Jadi ini yang akan kita coba explore di hari ini. Nah, setelah ada di sini, Bapak Ibu, satu hal yang kenapa tadi ini disebut sebagai ekosistem karena semuanya terintegrasi. Ya, seperti ekosistem makhluk hidup ya. Itu jadi semuanya ada di situ, makanannya ada di situ, tempat mereka tidur ada di situ, semuanya ada di situ. Nah, seperti itu juga myviewboard. Jadi, bagaimana cara myviewboard ini kemudian untuk mengintegrasi ke semua hal. Oke. Nah, di myviewboard ini juga kita dimudahkan untuk mengakses data kita yang ada di cloud, Bapak Ibu. Misalnya, mungkin nih Bapak Ibu pakai Google Drive atau OneDrive atau Dropbox, itu bisa langsung di-bound ke myviewboard ini. Nah, bagaimana caranya? Klik yang gambar ini, gambar follow me setting. Ini, oh ini saya menerapkan saran kemarin dari salah satu peserta di webinar sebelumnya. Pakai mouse Pak Arya biar kelihatan. Nah, gitu. Saya hari ini pakai mouse. Ini di follow me setting. Oke, kita klik. Wah, ini ada yang nggak sabar nih Bapak Ibu nih udah langsung mulai coret-coret. Oke, kalau udah di sini ada cloud integration di sebelah sini ya Bapak Ibu. Di sebelah sini ada cloud integration. Nanti kalau ini kita klik. Oke. Nah, Bapak Ibu akan ada di sini. Akan ada di pilihan yang seperti ini. Nanti tinggal pilih nih, Bapak Ibu mau connect kemana? Mau connect ke Google Drive kah, Dropbox kah, Box, OneDrive, dan segala macamnya. Itu bisa diklik aja, tinggal klik bind, nanti itu akan langsung di integrate. Nah, oke. Kalau sudah selesai, nanti kita punya fitur-fitur yang ada di sini itu web based, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu diinstal, tapi khusus untuk myviewboard whiteboard yang ini itu kita rekomend untuk diinstal karena fitur-fiturnya akan lebih banyak dan lebih powerful kalau kita install, Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau ada yang concern nih, tidak mau install, saya tidak mau install, ini ada di sini, bisa tinggal diklik, itu kita langsung buka ke yang myviewboard offline-nya, myviewboard online-nya.
Kalau MyVBoard-nya sudah diinstal, itu kita bisa pakai dalam kondisi offline, Bapak Ibu. Misalnya kalau ada beberapa kemarin juga ya ada pertanyaan-pertanyaan gimana ya, apakah ini bisa dioperasikan nggak nih di daerah yang nggak ada jaringan gitu, yang nggak ada internet? Oh bisa banget caranya itu kita install di sini. Oke, nah ini sudah terbuka dan ini kalau Bapak Ibu klik yang di sini ada gambar download, tinggal diklik, nanti pilih nih MyVBoard Whiteboard, kita mau yang mana? Mau kita install di Windows kah? Mau kita install di Android? Misalnya Bapak Ibu punya tablet, itu bisa diinstal di Android, di Google Play atau di App Store. Kalau misalnya Bapak Ibu punya iPad atau Mac, itu bisa diinstal. Nanti tinggal dipilih di sini. Oke, kalau udah selesai, kalau akan di-download, tinggal klik, dia akan langsung masuk linknya, akan langsung muncul link mendownloadnya. Seperti itu. Google Chrome bisa, Bu. Jadi, Google Chrome ini extensionnya APK, APK nggak ya? Kalau extensionnya masih APK bisa, Bapak Ibu. Oh, Google Play Store bisa, Bu. Pilihannya yang mana, Mas? Oh, Pak Ahmad, yang ini, Pak. Yang di sini ada gambar ini, MyVBoard application ini. Klik yang di sini. Oke, itu kita tinggal klik. Nanti, sebentar. Oke, nanti kita tinggal klik yang di sini. Nanti pilih yang ini. Pak Ahmad pakai Windows. Kalau pakai Windows, klik yang di sini. Windows. Kalau misalnya pakai Chrome ya, itu bisa lewat dari sini APK atau Google Play ya, atau di App Store kalau kita pakai Mac atau iOS, bisa di sini. Nanti itu tinggal diklik. Itu kira-kira udah ketemu, Pak Ahmad? Oke. Nah, oke. Kalau sudah jadi itu tinggal diklik, nanti dia akan download. Setelah download nanti klik, dia langsung install. Dia langsung memasang. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang asumsinya nih, kita sudah download, kita sudah install, dan dia akan terpasang. Jadi kalau dia terpasang itu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini nih, Bapak Ibu. Nih, ada lambang seperti ini, MyVBoard Whiteboard. Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan yang tadi ada di slide saya itu gambar papan tulis. Kalau sekarang gambarnya udah jadi cloud. Jadi dia ada perubahan icon aja sih, karena ada beberapa update terus dirubah iconnya. Nanti ini diklik, double klik, Bapak Ibu akan masuk ke tampilan seperti ini. Oke, kalau ada tampilan seperti ini, itu sudah berhasil diinstal. Nah, oh ada, Ibu Vivin ada, tenang. Oke, Chromebook bisa Mbak Mas Arya, cuma masalahnya Play Store-nya. Oke, kalau gitu bisa coba download APK-nya aja, Pak Resi. Ini Bu Vivin, nanti kita akan ada di record, ini nanti di-upload di YouTube kita. Atau kalau memang mau lihat yang proses satu-satunya juga ada nanti di YouTube ViewSonic Indonesia. Oke, pilihannya yang bisa langsung, pilihannya Windows. Oke, nah, oke kita sudah sampai di sini. Setelah itu, nah ini kita sudah berada di dalam MyVBoard Whiteboard. Jadi, nah ini udah mulai nih, Bapak Ibu udah bisa explore banyak hal yang ada di sini. Nah, misalnya contoh, kita bisa tulis-tulis nih. Kita bisa tulis-tulis. Nah, ini kita bisa tulis-tulis. Atau kita juga bisa masukin gambar dari YouTube nih. Dari YouTube kita masukin video. Atau kita bisa ambil gambar. Dari mana kita mau misal ambil gambar? Dari Google. Itu tinggal kita masukin di sini. Tinggal di drag dan drop. Contoh ya, saya kasih gambar kelas masa depan. Contoh. Kelas masa depan. Saya cari di sini. Sebentar. Saya share-nya entire screen aja kayaknya. Biar kelihatan. Oke. Nah, ini saya cari kelas masa depan. Saya cari gambar.
Nah, contoh kelas masa depan nih, misalnya kayak gini. Ada di sini, nanti kita langsung tarik, Bapak Ibu. Tarik, dan dia langsung sampai di luar. Nah, dia langsung masuk di sini. Jadi itu sistemnya hanya ditarik dan di drop. Tarik, drop. Seperti itu, Bapak Ibu. Cukup simpel ya, kalau untuk proses drag and drop-nya itu cukup simpel. Begitu juga dengan video. Misalnya Bapak Ibu ada video nih, di video. Nah, nanti ada di sini, oh ini video kemarin ya, yang kelas masa depan. Nah, contoh misal kayak gini. Ini bisa kita tarik videonya. Nah, dia langsung masuk. Kayak gitu. Oh, ini di dalam ya. Ini kita juga bisa tarik keluar. Kalau kita mau masukin ini ke kanvas kita. Nah, ini juga langsung masuk videonya. Jadi seperti ini. Ya, ini tinggal di play. Segala macam. Sudah selesai. Oke, jadi itu sistemnya drag drop seperti itu, Bapak Ibu. Misalnya contoh nih, Bapak Ibu lagi bikin materi, atau materinya udah selesai. Misalnya materinya kayak saya bikin ini ya. Misal contoh materinya ini. Oke, display saja. Kita lagi ngajar, misalnya saya udah bikin nih materi seperti ini, pas saya lagi ngajar, kayaknya ada yang kurang deh. Saya coba tambahin gambar viewboard lah, gitu. Jadi kurang gambar my viewboard. Oke, ini saya bisa tambahkan gambar lagi di sini misalnya. Oke. Nah, saya bisa masukin lambang my viewboard. Oke, jadi saya bisa langsung nambah nih, Bapak Ibu. Bisa tambahin gambar, terus saya tambahin video, nanti bisa. Seperti itu, kira-kira. Nah, ada beberapa mungkin fitur-fiturnya nanti saya jelaskan sambil saya liatin ya. Saya udah bikin beberapa materi-materi nih Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai ya selama pengajaran. Oke. Nah, contoh nih apa-apa saja sih yang bisa dilakukan oleh My Viewboard Whiteboard ini? My Viewboard papan tulis ini apa aja sih yang bisa dilakukan oleh dia? Nah, satu ya udah secara ini yang saya garis ini ya Bapak Ibu. Nah, ini fitur-fitur yang bisa kita pakai secara offline. Jadi dia benar-benar menggantikan papan tulis. Jadi misalnya Bapak Ibu ngajar di kelas nih, contoh pakai laptop satu, terus nanti diproyeksiin. Nah, itu Bapak Ibu bisa coret-coret. Jadi papan tulisnya ya udah dari laptop kita aja, atau dari tablet kita aja, atau dari iPad kita aja. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, again dengan My Viewboard whiteboard ini kita bisa memproyeksikan dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Nah, nanti cara-caranya itu saya coba singgung lagi nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita coba salah satu materi pelajaran ya. Nah ini sebelum saya masuk nih Bapak Ibu, mungkin biar Bapak Ibu lebih semangat. Jadi ViewSonic itu kebetulan sedang mengadakan kompetisi ini, membuat materi pelajaran dengan menggunakan My Viewboard, format OLF katanya. Loh, apalagi itu format OLF? Bukannya kalau format itu cuma ada PPT, PDF, atau Word. Nah, format OLF ini apa? Jadi, whiteboard ini formatnya OLF namanya. Jadi, extensionnya .olf, Bapak Ibu. Jadi, OLF itu artinya Open Learning Format. Jadi, dia akan tetap bisa dia akan tetap bisa dia editable, bisa diedit. Nah, ini biasanya juga lebih kecil, Bapak Ibu, ukuran filenya lebih kecil. Nah, itu kalau mau nge-save secara local drive ya, tapi kalau saya sih lebih memilih untuk nge-save-nya di cloud kita, di Google Drive atau di OneDrive, seperti yang tadi sudah saya singgung. Oke, nah itu kalau nanti mungkin ada yang baru masuk dan tertinggal ya tadi kita cloud integration, nanti bisa melihat rekaman ulangnya di YouTube kita. Nah, ini kompetisinya itu
sampai ini nih, masih sampai tanggal 4 Juni, Bapak Ibu. Jadi habis dari webinar hari ini, silakan nih Bapak Ibu langsung bikin format OLF kita. Nah, kalau memang misalnya mau lihat lebih lengkap lagi, ini bisa cek di Instagram kita, ViewSonic Indonesia ini. Atau di nanti bisa tanya di Telegram group kita. Berarti sepertinya Bapak Ibu sudah di Telegram group ya. Jadi itu udah oke. Dan nanti hadiahnya ini Bapak Ibu pen tablet woodpad. Ini base-nya dari kayu Bapak Ibu. Nanti itu yang akan jadi hadiahnya sama OVO. Terlihat ya gambarnya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, selanjutnya oh ya ini ada narah hubungnya ya Bapak Ibu, bisa ke saya, ke Arya, atau ada education consultant kita satu lagi namanya Aulia. Kita berdua itu ada di grup Telegram. Nanti kalau memang misalnya mau diskusi di Telegram secara grup boleh, atau mau japri kita juga feel free Bapak Ibu. Oke, selesai bagian situ. Nah, kita coba masuk nih. Kita lihat materi-materi apa aja yang bisa kita bikin nih. Ini contoh. 1, 2, 3. Ini masih simple-simple ya Bapak Ibu. Oke. Dan kalau Bapak Ibu lihat sekilas mungkin memang whiteboard ini terlihat seperti platform-platform presentasi yang lain, tapi dia sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Whiteboard ini memang dikhususkan untuk presentasi on the go, sama kayak fungsi papan tulis. Jadi ketika kita memakainya itu pas kita lagi mau show aja, gitu. Jadi kita nggak perlu juga prepare dari jauh, gitu. Nah, makanya ini bisa diintegrate juga nih dengan platform yang Bapak Ibu pakai, misalnya kayak PowerPoint, itu bisa dipakai, bisa diintegrasikan juga dengan ini. Untuk anotasinya bisa dengan whiteboard ini. Nah, ini contoh, ini evolusi classroom ya. Nah, ini salah satu materi yang bisa kita bikin nih, Bapak Ibu di sini. Contoh, ini materi bahasa Inggris misalnya. Yang saya bisa lakukan itu adalah saya pakai dadu di sini. Jadi misalnya kita anak-anak murid nih, oke, sekarang kita belajar tentang bahasa Inggris, oke. Nah, kita bikinnya kayak bikin monopoli kayak gini. Ini ada di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau cari apa template-nya, ini ada di sini di bagian bawah sini. Itu ada template. Nanti tinggal Bapak Ibu klik, itu kita akan diarahin ke. Nah, nanti milih template-template di sini. Ini ada originals. Itu silakan Bapak Ibu explore sendiri. Nah, misalnya oke nih, saya klik, oke, dapat dadu 5. Oke, karena dia 5, ininya jalan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, blue misalnya. Ini kalau kita pakai kotak ya Bapak Ibu, atau kita misalnya mau pakai contoh, mau pakai apa yang menarik ya, kelinci misalnya. Kelinci. Nah, kita pakai kelinci, yang mana kelincinya ya? Agak imut-imut dikit lah ya Bapak Ibu. Nah ini, kita pakai kelinci, kita tarik gambar kelincinya keluar. Nah, gambarnya ada kayak gini nih. Ada backgroundnya kayak gini. Biasanya kalau ada gambar seperti ini dan Bapak Ibu ingin remove background, kita masuk lagi kan ke ada webnya, background remover. Kalau dengan whiteboard bisa langsung di remove nih Bapak Ibu. Kita klik yang ini, yang gambar color remove ini. Oke, nanti kita tinggal geser aja kayak gini. Nah, tuh. Kehapus semua. Tinggal gambar baninya aja. Tinggal gambar kelincinya, kita kecilin sedikit kelincinya. Nah, kelincinya kita taruh di sini. Oke, kita kecilin dikit ya. Nah, ini kelincinya taruh di sini. Bisa loncat-loncat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, blue. Nah, ini bisa salah satu materi pengajaran yang bisa kita bikin nih. Di sini. Oke. Nah, ini kan agak ice breaking, jadi seperti itu bisa dibikin seperti ini ya Bapak Ibu. Tahu, kita juga bisa coba yang lain nih. Nah, misalnya metodenya review dan let's try seperti ini. Oke, contoh ini videonya, kita review video di bagian sini. Oke, ini harus watch on YouTube. Tahu nanti try nih. Kalau Bapak Ibu ingat pelajaran matematika ya,
ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, misalnya kayak gini. Kita sudah bikin seperti ini. Kita tinggal cari nih. Oke, 100, tens, and one. Nah, ini ada gambar ini. Kita tarik ke sini. Oke, ter-reveal lah gambar ini. Oke, 2 berarti 100. Kita tarik nih, ini 2. 1, 2. Udah ada 2. Tensnya 3. Ya, puluhannya ada 3. Kita tarik lagi. 1, 2, 3. Nah, ones-nya ada 5. Kita tarik lagi nih. Oke, kalau lebih enak nih, kita tarik lagi. 1, sorry, dia hilang. Oke, 1. Ini infinite copy dulu. 1, 2, 3. Kok hilang terus ya? Kecil banget. 3, 4, dan 5. Nah, ini kita bisa bikin, Bapak Ibu. Dan nanti ini akan saya share ya, Bapak Ibu, kalau mau. Nanti ini bisa saya share untuk nanti bisa dipelajari. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Mungkin kita langsung, biar diskusinya 2 arah ya, Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Yang mungkin kita bisa bahas nih. Menarik nggak? Oke, masih warming up ya, masih warming up. Oke. Boleh kalau mau open mic, Pak Ahmad, silakan. Pak Ahmad. Silakan, Pak Ahmad. Arya, ini luar biasa nih, my viewboard benar-benar inspiratif banget ya istilahnya. Suaranya masih belum terdengar. Cek 1, 2 cek. Saya Kedengeran Mas? Halo, Pak Ahmad, Oke. maaf suaranya agak belum terdengar ya. Cek 1, 2. Cek 1. Di saya masalahnya. Sebentar. Halo? Ya, cek. Halo Mas, kedengeran suara saya? Maaf Pak, saya tadi arahannya ke kamera muncul ya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Arya. Ini pertama-tama ini memang my viewboard ini benar-benar luar biasa inspiratif banget ya. Jadi mudah-mudahan bisa nantinya kita bisa implementasi ya khusus di pembelajaran di kelas ya Mas. Memang tadi saya lagi install baru buka gitu ya. Terus masih belum nangkep tuh yang tadi Mas Arya ngambil dari Google, dari YouTube. Itu di ikonnya yang di mana ya Mas ya, yang di bawahnya ini kan saya lagi buka nih. Oke, Ada yang ini Bapak, yang ada gambar Google. Oke, ada Google, terus itu yang open embedded browser ya, F2 gitu ya, Yes, bilangnya. saya tinggal diklik. Oke, terus Tampilannya kayak gini kan, Bapak? Ya. Nah, ini tinggal diklik di sini. Kita tinggal klik, misalnya contoh saya mau cari hutan, gambar hutan ya. Saya ketik, terus enter. Nah, ini udah nyampe nih, gambar misalnya. Kita klik gambar. Nah, ini nanti ambil satu, Pak. Nanti diklik, ditarik, lepas di luar. Oke, itu drag and drop ya gitu ya istilahnya. Ya, itu drag and drop. Ini soalnya saya tampilkan kan baru ini Mas Arya ya ini. Saya sendiri banyak kan yang nggak ada tulisan Google-nya atau YouTube-nya nih, apa otomatis gitu Mas? Sepertinya di sini ada Pak yang Google ini. Jadi di bawahnya itu udah harusnya langsung ada seperti yang ada punya saya. Soalnya di saya ini ada kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin dari luar ya, kayak TED gitu ya, Smithsonian gitu loh. Jadi yang ini ya? Ya betul kayak gitu Mas. Itu gimana? Kalau munculin YouTube atau ini harus kita pilih dulu atau gimana? Klik aja Pak yang di atas sini, kan ada yang paling atas di sini. Ya, itu. Kelihatan ya? Nah, ini tinggal klik, langsung enter, kita sampai ke sini. Oke, sebentar coba saya cek. Oke, misalnya. Dia langsung terhubung ke
Google ya. Oh, Iya. right. Nah, Oke, kalau oke. videonya juga sama, Pak. Misalnya video kayak gini. Nah, ini ada, dan itu biasanya kita tarik yang di linknya ini. Kalau ini nggak akan bisa nih, Pak. Ini kalau saya tarik ini nggak bisa nih. Yang mana Nah, itu, Mas? Sorry. yang ini. Uh-huh. Nah, unable to drop this type of data, kata dia. Ini Oh, berarti file yang akan kita ambil itu ada copyright-nya, Pak. Jadi kita nggak bisa ambil. I see. Oke, Kalau berarti misalnya di atas itu YouTube, itu harusnya bisa. oke. Jadi maksudnya kita pun juga nggak bisa sembarangan ya, Mas, nggak bisa sembarangan main drag drop gitu aja ya. Enggak. Oke, Kalau berarti dia kan ada copyright nggak bisa, Pak. Memang ViewSonic menjaga di bagian situ karena concern soal plagiarism, Pak. Nah, misalnya kayak gini nih, YouTube nih. Kalau YouTube, itu kita tarik, masuk. Kalau YouTube kan free for all, biasanya. oh, oke. Nah, itu ini kan ini ya, hanya Google itu pasti untuk kita arahin ke YouTube-nya kita perlu ini dulu nggak taruh apa? Kita masukin link YouTube apanya ya, Pak? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Linknya Kita nggak tinggal perlu. tarik aja yang di atasnya ini, Pak. Kan ada www.youtube-nya ini. Jangan Oh, iya, gambarnya. iya. Kalau gambarnya ditarik, dia hanya akan jadi Ah, thumbnail kayak gini, Pak. Nah, gitu. oke, jadi YouTube-nya tadi ya. Seperti itu. Oke. Iya. Baik-baik. Ini saya lagi coba-coba, Mas. Jadi Semangat, Pak. iya, insya Allah kalau memang nanti memang saya udah tanda kutip sudah gape nih bisa buat pembelajaran juga menarik juga gitu loh. Jadi biar Ya, siap, Pak. Oke, nanti kita bisa follow up lagi. oke, untuk Terima koneksi kasih kalau ya. misal kalau bentuk PPT gimana, Mas Arya? Kalau bisa bentuk Oh, PPT bisa. gitu. Nanti saya akan coba akan singgung ke bagian situ, Pak. Nanti Oke, saya baik-baik. akan bahas ke situ. Untuk gimana Belum ya, Mas? import-importnya, kan mungkin Oke, ada baik. concernnya kayak gini ya. Oh, saya udah punya PowerPoint nih, saya udah punya PDF nih, males bikin lagi di sini gitu kan. Iya. Nah, itu kita tinggal import ke sini nanti. Oke, bisa ya. Coret-coretnya. Jadi dia Alright. terintegrasi semua. Baik-baik. Gitu, Kita tunggu Pak. deh untuk kita tunggu. Baik, itu aja Siap. dari saya. Terima kasih, Mas Oke, ya. terima Mas kasih, banyak. Pak Man. Oke, wah sudah ada penanya nih. Ini saya senang nih, excited. Oke, ini saya lanjut dulu sedikit di bagian sini. Jadi ini ada metodenya nih, yang namanya ini bisa kita lakukan nih. Nanti mungkin secara detail kita bisa bahas lebih lanjut juga nanti misalnya Bapak Ibu memang benar tertarik. Kita akan ada weekly talk kan sekali seminggu, nanti bisa dicoba. Nanti ini mungkin ini cara bikinnya juga gampang sebenarnya nih Bapak Ibu. Nah tuh, oke. Nah selanjutnya ada lagi nih yang lebih menarik. Coba ini fitur. Nah ini fiturnya dadu. Jadi dadu ini di mana nih kita ambil dadu ini ada di sini. Di magic box ini ya Bapak Ibu, di bagian sini tuh ada yang namanya magic box yang gambar kardus ini. Oke, kita klik. Di sini ada gambar math tools yang gambar penggaris sama siku ini, kita klik terus ada dadu. Nah, nanti dadu ini kita tarik lagi keluar. Nah, muncul dadunya di sini, itu bisa kita pakai. Nah, gimana nih caranya kalau ini masih di matematika nih? Kita belajar besar dari kurang dari ya. Nih misalnya contoh saya dapat dulu ini. Oke, misalnya 92 dan 94. Nah, kira-kira mana nih lambang kita ambil? Kurang dari, sama dengan, atau kecil dari? Berarti ini kecil dari 94. Nah, jadi seperti itu. Oke, benar. Oke, dapat 1 poin. Atau dapat lagi 1 poin. Jadi kayak gitu. Ini bisa kita lakukan. Jadi cara bikinnya kita tinggal cari gambar ini, terus kita masukin ke sini, terus masukin dadu, terus bikin bikin bubble chat ini. Bubble chat ini juga bisa diambil. Contoh bikinnya kayak gini ya, Bapak Ibu. Contoh saya bikin dari awal. Jadi kita kasih background dulu nih. Backgroundnya apa? Misalnya warnanya ungu. Oke, warnanya ungu. Kita ganti warna ungu. Terus kita ambil gambar gambar buaya gift ya. Buaya besar dari misalnya. Besar dari gift.
Oke. Misalnya gambarnya seperti ini. Woi, ini kok jadi itu India ya? Oke, large than, oke, large than simbol. Oke, larger than, nah ini kita ambil. Nah ini kita tarik. Yang oke, kita tarik. Terus kita mau bikin 2 berarti ya. Nah ini kan karena ada putihnya di belakang nih, kita hapus dulu putihnya. Oke, masuk. Oke, setelah itu kita copy, terus kita paste lagi di sini. Kita udah punya 2, yang satu kita bikin apa namanya? Yang satu kita bikin kecil dari, yang satu besar dari. Nah habis itu kita ambil bubble chat. Oke, bubble chatnya kita ambil, tarik. Oke, bubble chatnya kita ambil, ini kita tarik, terus kita remove lagi backgroundnya. Oke, ini kita juga bisa remove yang di sini. Terus dia oke. Nah ini kita udah dapat nih 2 nih Bapak Ibu. Oke, copy lagi, paste lagi. Kita ini di copy dulu ya. Copy, di paste, kita pindahin. Oke. Nah, nanti ini kita tinggal masukin oke, ini kita bikin masukin nih. Nah, oke, kita masukin ini 1. Oke, kita bisa taruh di sini. Gitu. Nah, nanti ini kita bisa set juga nih, Bapak Ibu nih, transparansinya yang ada di sini itu semuanya kita bisa set. Oke, atau ini kita bisa set transparansinya. Tuh. Oke, ini tadi saya hilangin itu ya. ABC lah, salah. Ini deh, dadu. Oke, nah ini kita punya 1 dadu. Ini 1 dadu, terus kita masukin 1 dadu lagi di sebelah sini. Nah, kita tarik, terus kita transparankan lagi. Oke, nah ini kita bisa ganti. Nanti ini kita bisa ganti angka nih, Bapak Ibu di sini. Gitu. Nah, ini cara bikinnya simple, seperti itu. Nah, nanti kita bisa explore lagi lah, gimana cara bikin ini. Oke, next kita juga bisa bikin yang seperti ini nih. Ini kalau yang fisika nih. Ya, mana yang gas mulia. Nah, nih. Yang naik ke piring berarti dia gas mulia. Yang tidak gas mulia tuh dia nggak masuk ke piring. Nah, itu bisa kita bikin. Allah. Banyak aja lah hanya sebuah mah. Coba bedain. Wah. Oke. Nah, ini cara bikinnya gimana? Yang satu ini nanti yang di sini ini kan nggak naik nih, Bapak Ibu. Nah, ini kita bikin satu-satu, kita masukin telur, nanti kita kasih teks di dalamnya, kita teks aja. Nah, ini kita ketik seperti ini. Kita ketik di situ, terus nanti yang ini bisa kita pilih nih, objek nih. Ini kan nggak bisa nih Bapak Ibu. Nah, ini kan di belakang nih. Nah, misalnya saya ganti gini, ini saya naikkan ke atas, yang di bagian sini, itu nanti, ini kita bisa pilih nih. Nah, ini dia akan langsung, agak itu ya. Nah, ini dia langsung naik nih. Atau kalau kita mau taruh ke belakang lagi ke belakang. Tuh. Gitu. Nah, ini bisa dibikin. Jadi ini lebih ke kreativitas kita membuat ya Bapak Ibu. Nah, ini fisika, apalagi nih yang saya bisa bikin dari sini. Nah, ini juga misalnya what are the tenses? Berarti ini bahasa Inggris lagi. Jadi apa tensesnya dari verb ini?
Misalnya Drang ini berarti dia simple past tense. Nah, simple past tense. Jadi, nah gini. Nah, kayak magic ya, Bapak Ibu. Ini langsung berubah. Ini gimana cara bikinnya? Itu gampang. Kita coba ya. Kita copy ini. Kita buka satu. Ini kita paste. Nah, ini secretnya Bapak Ibu. Jadi kita main warna di situ. Kita bikin dua. Yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya kuning. Kita bikin dua seperti ini. Terus backgroundnya nanti kita tinggal sesuaikan. Berarti yang hijau pasti terbaca di kuning, yang kuning terbaca di hijau. Nah, ini main warna nih. Nah, cara main warna itu tinggal klik. Nah, di sini ada itu ya. Ada warna. Nah, ini kita tinggal ganti warnanya. Seperti itu. Pokoknya klik. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Oke. Nah, itu untuk apa? Saya nyebutnya itu Magic Ink ya. Magic. Nah, ini juga nih Bapak Ibu, ini biasanya menarik nih di kelas treasure hunt. Jadi ini ada nih, silakan cari kata-kata yang ada di sini. Nah, caranya kita sama seperti tadi, kita main warna juga. Jadi ini kita bikin satu magnifying glass, kaca pembesar. Nah, dia bisa cari-cari tuh. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Oh, ada satu nih. Ada satu nih. Ada satu nih. Nah, ini juga metodenya sama Bapak Ibu. Tulisan ini kita ganti warnanya dengan, ini contoh ya. Kalau ini misalnya saya ganti warnanya dengan hitam misalnya. Nah, dia jadi kelihatan. Sebenarnya dia ada di situ, cuma cara sayanya adalah klik ini, pilih yang ini Bapak Ibu yang gambar, color, nanti klik ini jadi untuk menyesuaikan ke yang mana kita pilih. Saya klik, saya mau gambarnya gambar ini, warnanya ini. Klik, oke. Dia langsung hilang. Karena warnanya nyaru. Makanya kita bikin magnifying glass seperti ini. Cara bikin magnifying glass ini gampang, Bapak Ibu. Ini ada yang di bawah ini. Shape and line. Kita klik. Kita ambil bulatnya dulu. Di sini ada bulat, kita bikin bulat. Terus talinya, tangkanya kita bikin yang ini. Oke. Nah, ada dua seperti ini. Nanti klik ini, kita gabungkan mereka berdua ini. Ini. Nanti ada objek di sini, digabung, di grup. Diklik, nah dia udah bergabung nih. Nah, oke. Nah, ininya kita ganti warna apa ya? Coba yang kelihatan juga mungkin warna ini ya. Oke, ungu. Oh, ke bawah juga yang di bawahnya. Kita coba dari sini deh, yang nggak ada itunya. Ini kita pakai warna biru aja, biru. Dalamnya kita kasih juga biru. Mau lagi sholat dulu, bentar. Nah, ini nanti kita tinggal cari-cari nih ke sini. Nah, ini kita oper ke belakang. Misalnya. Tuh, ketemu kan? Universe juga bisa. Ini apa nih di belakang ini? Ungroup dulu ya. Ini kayaknya ada tulisan. Oke. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi kita ini kayak gitu aja. Nah, ini di grup lagi. Nah, ini kan udah bisa dipakai nih, cari-cari. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Itu juga kita bisa jadi game-game ya di kelas. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau matching-matching kayak gini nih Bapak Ibu, flip card. Misalnya, satu ini. Nah, kalau diklik, flipping. Lagi, hidup lagi, nyala lagi. Nah, gimana cara bikinnya? Nah, itu cara bikinnya ini nanti dengan contoh. Misalnya kita bikin satu objek di sini. Oke, satu objek, kita kasih warna. Oke, nanti Bapak Ibu klik ini. Ada di bagian sini animasi. Nah, nanti animasinya digedein aja. Nah, oke. Kalau udah oke, kita present. Nanti kalau diklik, dia hilang.
Jadi sistemnya kayak gitu. Jadi tinggal klik-klik aja. Ini main animasi juga, Bapak Ibu. Itu kita bisa lakukan tuh di kelas. Oke. Alright. Nah, ada beberapa metode-metode sih yang sebenarnya bisa Bapak Ibu lakukan dengan apa? Dengan MyFibor ini. Wah, saya kalau lagi main-main MyFibor kayak gini nih kadang-kadang lupa waktu, Bapak Ibu. Ini kita bisa jalan pakai waktu nih, timer. Nah, timernya, nah hal-hal yang kayak gini ya Bapak Ibu, ada timer, ada dadu, ada penggaris, itu semuanya ada di Magic Box ini. Jadi Magic Box ini signature-nya MyFibor. Dia ada di sini semua nih, Bapak Ibu. Oke. Alright. Nah, ini ada beberapa lagi yang lain kita bisa mainin nih di sini. Ini juga main sistemnya basic kayak dadu. Ini juga kita bisa bikin nih. Ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri caranya. Nih. Oke. Yang seperti ini. Nah, ini binatang ini ada di mana? Ada di sini, tetap di Magic Box lagi nih ada caranya nih Bapak Ibu. Magic Box sambil yang gambar ini cari animal nantinya. Itu banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, ini gambar ini. Oke, kita buka education. Animal. Nah, saya coba cari animal lain ya Bapak Ibu. Coba pakai ayam. Ini sama sistemnya drag drop juga ya. Nah, ini udah ada, ini bisa dipakai secara free. Nah, ayamnya mau eat. Nah, atau dia mau loncat. Nah, ada pilihan ini bisa dipakai. Oke. Nah, ada lagi yang lainnya. Nih. Ini bikinnya di dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga bisa nih Bapak Ibu dengan metode audio. Misalnya nih, Paul is a work. Saya tadi share-nya udah pakai audio belum ya? Nah, share pakai audio. Nah, ini saya bisa masukin di sini video audio. Unit 5. What do the elephants do? Paul is a worker. He's a worker. Kita bisa masukin suara. Kalau tadi itu kan kita masukinnya dari YouTube. Kalau ini kita masukinnya bisa dari sini. Magic Box ini lagi. Kita klik, nah kita save-nya di mana nih? Misalnya kita save-nya di C. Nah, ini nanti kita tinggal pilih. Baik itu audio, video, itu bisa dimasukin. Nanti tinggal ditarik. Nah, seperti itu. Oke. Dan ini juga karena dia tulisan ya, Bapak Ibu. Nih. Saya buka lognya. Kayak gini misalnya. Oke, sebentar. Oh. Oke, nah ini bisa. Oke, ini juga metode reading. Karena saya dulu itu ngajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bikin lesson ya bahasa semua gitu. Nah, ini saya masukin kayak gini. Oke. Nah, itu kurang lebih yang bisa dilakukan oleh whiteboard ya. Ini kan seperti game ya, ketika sudah kita buat bisa juga dibagikan ke anak-anak lewat HP, jadi bisa dimainkan pada saat belajar. Karena ada waktu saya mengajar anak-anak, saya suruh bawa HP. Bisa, Ibu. Jadi ini kita bisa share juga nih ke anak-anak. Jadi mereka bisa akses whiteboard kita juga sebenarnya. Gitu. Atau misalnya hal-hal yang seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu ngajar itu di kelas, berarti itu kan pakai WiFi ya, pakai WiFi yang sama tuh. Itu nanti bisa di-share juga ke anak-anak itu, jadi mereka gimana ya? Kalau dia di-share, nanti anak-anak itu bisa nge-touch juga. Ini bisa diakses again dari whiteboard. Oke. Ya betul, ini tadi lebih ke itu ya Pak. Ini saya menjelaskan apa yang bisa dikerjakan. Jadi again kita balik lagi ke sini. Ini ada beberapa hal yang kita bisa bikin ya dengan MyFibor ini. Tapi again nanti kalau untuk mungkin kalau saya menjelaskan satu-satu kayak ini fitur-fiturnya mungkin
Share-nya lewat aplikasi apa? Oh, jadi gini, Bu. Jadi ini kita bisa share misalnya yang Bapak Ibu bikin itu apa? Misalnya contoh apakah kuis? Kalau game-game seperti ini mungkin dia lebih ke interaktif ya. Jadi contohnya seperti apa ya? Misalnya kita bikin contoh bentuk interaktif aja ya Bu ya. Mungkin saya kasih contoh ya. Ini ada di Magic Box ini. Jadi nanti di sini itu ada fitur. Nah, ini kita bisa bikin pertanyaan-pertanyaan gitu loh. 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, nanti ini ke anak-anak kita tinggal share QR code-nya. Jadi anak-anak nanti nge-scan, dia ngejawab pertanyaan. Gitu, seperti itu, Bu. Jadi untuk share itu ya, share. Tapi kalau untuk nanti kita nge-share yang ada di sini, itu dia akan lebih ke one way sharing sih sebenarnya yang untuk itu, Bu. Gitu. Oke, Pak Sumarijanto itu tadi saya udah sempat bahas di awal, kita bisa mengintegrasikan ini ke beberapa fitur ya. Itu nanti kita akan play videonya, nanti akan ada di YouTube, nanti coba di play awal lagi gitu. Itu kita bisa. Wih. Itu ada Bu Siti itu. Oh, itu sudah dijawab sama rekan saya, Ibu Melva tuh, Bu. Nanti mangga silakan dibahas. Oke. Oh, ini pertanyaan Pak Resi. Ada, Pak, tutorial-tutorial untuk fitur-fiturnya itu ada. Nanti juga kalau memang Bapak Ibu mau, saya punya semacam buku panduannya. Nanti saya bisa share lewat Telegram, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini satu. Sekarang kita masuk ke yang ini nih, Bapak Ibu. Nah, dari sini nih, Bu, kita bisa mungkin share lempar itu ya. Nah, lempar share screen-nya dari sini. Kita receive screen, jadi anak-anak receive screen yang ada dari kita. Itu kita lewat My Viewboard. Jadi dia online base lagi, Bu. Gitu. Oke. Nah, ini satu lagi nih sebelum nanti ini udah jam berapa nih? Wih, udah setengah jam lagi aja. Ini ada ViewSonic Originals, Bapak Ibu ya, again di myviewboard.com. Itu kita klik di sini, My Viewboard Originals. Kita balik lagi ke myviewboard.com. My Viewboard Original, ViewSonic Originals, kita klik. Oh, ini tadi udah kebuka ya. Ini My Viewboard Online bentukannya kayak gini. Jadi kan agak sedikit ya fiturnya, Bapak Ibu. Ini whiteboard juga, tapi yang online yang nggak perlu diinstal. Dia lebih sedikit fiturnya. Next, nah ini dia nih yang jadi primadona juga nih bagi guru-guru yang memakai My Viewboard ya, Bapak Ibu. Ini materinya siap pakai. Kita tinggal klik di sini nih, diklik aja. Tuh di kanan ini ada pilihan mau di-download, mau dibuka langsung di whiteboard online bisa. Gitu. Jadi misalnya kalau saya download ini sekarang, nanti materi saya yang di WLF tadi hilang. Ini tinggal di-download tuh, klik, tas gitu kan. Tinggal di-download, udah tuh. Ukurannya cuma 13 mega. Oke, nanti setelah di-download itu tinggal diklik. Kita coba pakai aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, tunggu download. We are scanning your download, just be safe. Oke, saya klik ini. Ini kan yang saya download tadi di bawah nih, klik. Nah ini, saya langsung buka di sini. Dia langsung mengarahkan kita ke whiteboard. Dan voila, ini udah jadi. Ini kita tinggal pakai. Ini kan untuk
pelajaran bahasa Inggris nih. Kita tinggal pakai, pilih. Punctuation, direct speech. Nah, you look angry. What's wrong? Kata dia kan. Nah, ini tinggal di play. You look angry. Nah, What's wrong? you look angry. Dia langsung kayak gitu. Ini udah ada, ini tinggal dipakai. Ini juga. Terus dia udah bikin, udah interaktif juga. Oke, selanjutnya. Nah, gitu. Jadi, kita tinggal pakai gitu aja. Ini tinggal di, apa? Bapak Ibu tinggal klik download, udah langsung pakai. Ini kan bahasa Inggris ya. Nanti kalau mau di search bisa cari di nah ini tinggal ke bawah aja. Di related originals tuh ada banyak tuh. Coba saya back. Nah, ini kan banyak pilihan nih Bapak Ibu. Ini subjeknya bisa dicari mana. Kelasnya. Nah, ini memang untuk baru sampai kelas 12 ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mengajar di kampus bisa pakai ini juga. Sebenarnya basically yang kita ajar kembali di kampus itu kan penguatan rank ini. Oke, boleh silakan. Atau yang butuh gamenya. Nih, kita tinggal klik yang games ini. Oke, aduh. Nah, jadi ini game semua. Itu sama modelannya itu kita tinggal klik download, just nggak langsung pakai. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu kalau untuk Nah, kalau yang ini fitur lanjutan ini biasanya untuk IT yang di sekolah atau ya, jadi mereka akan bisa memanage device ini dari jauh gitu Bapak Ibu. Jadi ekosistemnya kita itu bukan hanya di platformnya juga, ya bukan hanya di softwarenya aja tapi juga di hardware. Jadi banyak bentuk ekosistemnya. Seperti itu kira-kira. Ya, sampai misalnya ini juga nih kalau saya sih biasanya ngajar ya Bapak Ibu. Restart. Oke. Jadi kalau saya mengajar itu biasanya untuk mempermudah saya coret-coret di sini nih ya ada di sini saya tuh pakai ini. Jadi siapa ya yang japri ke saya? Nah, itu apa ya Pak Arya katanya? Yang ini tadi ada yang japri. Oh, yang di ViewSonic original tuh bisa Pak dirubah. Ini kan karena dia OLF. Jadi karena dia OLF nih. Jadi nanti Bapak nih tinggal mau ganti apa nih? Ini kan ke lock ya. Nah, ini buka aja locknya. Nanti bisa diedit. Gitu. Nah, tuh, saya bisa edit. Gitu, Pak. Bisa diedit. Oke. Ya, tadi siapa ya? Aduh, scroll saya jadi jauh. Tadi ada yang direct message. Ini Bapak atau Ibu tadi ya, maaf saya lupa tadi sambil jelasin. Oh, ini namanya pen display. Jadi, ya ini gunanya kalau misalnya laptop kita nggak touchscreen nih, ini bisa saya pakai untuk nulis-nulisnya gitu. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tuh, udah coret-coret. Jadi kayak gitu. Bentar, ini kayaknya lowbat ya. Oh ya, baterai saya lowbat sebentar. Ibu bisa karena colok sini. Sebentar. Mungkin kalau yang ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh mungkin nanti teman saya bisa menampung pertanyaannya, kita bisa bahas satu-satu juga, nggak masalah. Oke, ini saya coba, saya minimize dulu, saya stop share dulu. Nah, oke, Pak Hoki, silakan Pak Hoki. Ya, makasih Pak Ari. Sangat menarik sekali sebenarnya waktu webinar yang kelas masa depan itu tentang My View bot ini ya.
makanya saya ikut lagi untuk webinar kasih. ini. Terima kasih Pak untuk ilmunya. Terima kasih Pak, terima Ada kasih. dua hal yang saya ingin tanyakan tadi, fitur-fitur yang tadi Mas Ari katakan itu di bawah, di Zoom itu nggak kelihatan, Mas. Jadi kita Oh, juga nggak kelihatan ya? Oh, Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya untuk selanjutnya sih bisa kita explore. Hanya permulaannya itu yang kita masih bingung. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini juga masih bingung permulaannya. Boleh izin share nggak, Mas, supaya kita juga bisa langsung praktek. Saya tadi udah sampai ke My Viewboard. Bisa udah install ya Pak? Oh, udah bisa ya, udah. Nah, ini Mas, saya udah baru sampai sini tadi udah karena apa namanya buka tutup Zoom sama Google, jadi agak ketinggalan. Nah, dari sini My Viewboard yang tadi Mas Ari katakan itu ini kemana Mas? Bisa lari ke board yang Mas Ari tadi jelaskan. Oh, jadi gini, ini ya Pak, mungkin bagian ini ya, yang mungkin tadi nggak kelihatan ya Pak ya, yang bagian ini ya? Iya, benar nggak Pak? Ini kan tadi di bawah sini nih. Iya, itu. Nah, tadi di bawah kan, di bawah nggak kelihatan. Ya, ini saya pindahin ke, kalau sekarang kelihatan nggak Pak? Sekarang kelihatan, Mas. I see. Aduh, maaf ya Pak, makasih Pak. Iya, ini. Oke, nah ini fitur-fiturnya. Mungkin saya coba sedikit balik ke bagian fitur yang di sini ya Pak ya, penjelasannya. Nanti bisa dieksplor Mas kalau ini fiturnya hanya dari permulaannya ini sampai ke bot ini itu gimana gitu. Oke, baik Pak. Saya baru sampai sini Mas. Nah, klik ini ya. Sampai mana ya Pak? Saya udah share. Saya baru sampai My Viewboard whiteboard. Oke, gini deh Pak, Bapak apa namanya? Oke, bentar. Nih, kalau biar lebih kelihatan nih Pak, Bapak bisa share screen aja Pak. Bapak lagi pakai laptop? Iya. Coba Bapak di ya, makanya saya ini supaya yang lain juga bisa tahu. Saya baru sampai sini lagi. Baru sampai sini. Baik. Nah, di bagian sini Pak, ada tuh My Viewboard Whiteboard Pak. Ada lambang Windows. Ada lambang Windows. Oh, ini. Nah, itu diklik. Oke. Nah, itu dia akan mendownload. Nanti Bapak akan mendownload, otomatis mendownload. Nah, biar aja dulu. Wah, agak lumayan ya Pak ya ukurannya. Ya. Nah, jadi nanti tinggal dibuka aja gitu Mas. Yes, nanti kalau sudah selesai, saya izin share screen saya lagi ya Pak. Ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai, dia akan seperti ini Pak. Sebentar. Nah, nanti akan ada lambang ini. Oh, lambang ini. Oke. Ya. Siap. Lambang itu. Baru diklik ya. Baru nanti diklik. Kalau sudah diklik, akan langsung masuk ke sini. Nah, oke, sip. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ini juga nih jadi catatan juga. Ternyata kalau share screen di Zoom ini nggak kelihatan kalau di bawah ya Pak ya. Betul. Tadi saya bingung. Ya ada. Oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Oki. Ya Pak. Nah, ini terkait nih untuk karena udah disinggung juga Pak Oki. Jadi ini semuanya bisa dipindahin nih Bapak Ibu. Misalnya kalau ini kita pakai di papan tulis yang kayak di belakang saya ini. Kalau misalnya kita ya defaultnya di bawah, kalau misalnya kita kidal, kita bisa taruh di sebelah kiri. Kalau kita handed, kita taruh di sebelah kanan. Jadi ini mempermudah nih untuk akses kita di sini. Ya, saya taruh di kanan aja deh biar kelihatan. Oke, terima kasih Pak Oki pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu mungkin terkait yang di situ. Kalau tadi Bu Vivin bilang dari awal ya Bu ya. Oke, boleh nih saya coba tarik ke belakang lagi dikit ya dari awal. Jadi ini sedikit tarik. Jadi My Viewboard ini
again yang mungkin tadi agak telat itunya, ini myviewboard.com ini kita bisa langsung akses dari sini, myviewboard.com, myviewboard.com. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Dari sini tuh kita tinggal klik sign in ini ya. Sign in. Itu kalau misalnya belum punya akun pasti diarahin untuk sign up. Ya tinggal sign up, prosesnya gampang. Nanti masuk ke sini lagi nih. Gitu. Nah, nanti semuanya ada di sini. Kalau misalnya mungkin kalau saya mengulang lagi agak jauh ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa cek di recording dari sesi ini atau di video-video tutorial yang per part di YouTube ViewSonic Indonesia. Sebentar ya, bisa minta tolong share link ke YouTube ViewSonic Indonesia. Gitu. Ya. Oke, nanti di-share di situ supaya bisa langsung Bapak Ibu. Nah, itu kita bagi juga per part tuh Bu. Untuk sign up, sign in-nya apa, ini fitur-fiturnya apa. Dan kalau buka ViewSonic Indonesia mungkin Bapak Ibu akan sedikit kembali melihat lagi wajah saya di situ, jangan bosan ya. Wajah saya lagi yang nanti akan muncul di situ. Nah, itu ada penjelasan-penjelasan sedikit-sedikit. Nah, mungkin saya aware, saya paham karena kita berangkat tadi diskusi ini dimulai dari anggap kita semuanya belum tahu soal myviewboard. Setelah saya jelaskan, mungkin banyak informasi yang harus dicerna dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin mangga setelah ini mau dicoba-coba dulu di explore dulu. Kita biasanya setiap hari Jumat nih Bapak Ibu, sekitar jam-jam 3 atau jam 4 itu waktu Indonesia Barat, kita buka weekly talk. Jadi itu sesi untuk beneran langsung dive deep banget ke masing-masing dari fitur ini. Biasanya ada yang datang tuh, oh Pak Arya, saya kemarin bikin pakai ini. Nah, Bapak atau Ibunya tuh share langsung screen, oh ini kurangnya di mana? Nah, kita bisa langsung bahas di situ. Gitu Bapak Ibu. Nanti setiap hari Jumat itu biasanya kita share link nanti di Telegram. Semoga Bapak dan Ibu sudah di Telegram semuanya gitu. Nah, kebetulan kan satu nih, si ViewSonic lagi bikin kompetisi. Dan nanti juga kita akan ada mau sertifikasi juga untuk myviewboard trainer nih, Bapak Ibu. Kalau nanti siapa tahu ada Bapak yang berminat nih mau jadi authorized trainer myviewboard-nya ViewSonic. Jadi tersertifikasi ViewSonic. Bukan ViewSonic Indonesia aja ya, jadi ViewSonic internasional gitu. Dan satu lagi yang mungkin saya tadi agak lupa ketinggalan share ya Bapak Ibu, saya coba sedikit lagi. Ini mungkin salah satu hal menarik juga nih Bapak Ibu, yang misalnya mau kita punya forum edukasi internasional ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu ke myviewboard.com ada tulisan biru nih di sini nih. Join our teacher community and connect with fellow educator. Itu tinggal klik. Bapak Ibu akan diarahin ke grup yang isinya itu semua guru-guru, educator around the world Bapak Ibu. Nah, ini yang terbaru nih, ini bakalan ada webinar dari India nih Bapak Ibu. Nah, nanti kita tinggal join aja di sini. Dan kalau Bapak Ibu udah punya akun myviewboard, ini tinggal klik, ini udah bisa masuk, itu udah free semua. Nah, ini kita bisa ada kita juga bisa posting di sini. Ada yang UK juga nih. Nah, gitu. Nah, ini mereka share-share ini loh, Bapak Ibu, share-share lesson itu kita bisa pakai. Mereka saling berbagi. Nah, ini juga salah satu bentuk ekosistemnya yang ditawarkan oleh ViewSonic. Jadi memang untuk edukasi benar-benar. Ya secara fitur kan tadi Bapak Ibu lihat namanya whiteboard, classroom, gitu-gitu. Nanti mangga silakan kalau mau join dengan educator itu, feel free. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ya silakan introduce dari Indonesia, pasti direspon di situ. Wah semangat nih Bu Denok ya. OTW join. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Mungkin di hari ini kita bahas kulit-kulit luarnya aja ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bongkar lagi,
Wah, bisa maghrib. Ini kayaknya yang di waktu Indonesia Timur mah udah maghrib. Udah gelap gitu. Halo, Yes. ya Pak Arya. Ya. Ya, mungkin Bu saya Melva. tambahin sedikit ya. Ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang berminat untuk kita demokan langsung ke sekolah Bapak Ibu, itu nanti bisa diinfokan ke kami. Nanti kami akan usahakan untuk mendatangi sekolah Bapak Ibu, untuk training juga, untuk demo alat kita juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa chat aja ke kita. Nanti kami akan follow up ke Bapak Ibu. Seperti Oke, itu. terima kasih. Terima kasih Bu Melva. Oh, ada satu hal nih yang skip nih. Saya mau bagi-bagi OVO ah. Menarik nggak Bapak Ibu? Saya bagi-bagi OVO lah. Saya ada pertanyaan nih satu. Sebentar. Apa nama ini? Kalau yang bisa jawab benar nih, OVO 50.000 ya, Bapak Ibu. OVO 50.000. Gak apa-apa lah ya, 50.000 ya. Untuk beli, wah takjil mah udah lewat. Oke, apa nama fitur di MyViewBoard Ecosystem yang menyediakan material yang siap pakai? Tunjuk tangan, mangga. Yang tunjuk tangan pertama, yang muncul pertama di sini. Sebentar, saya share screen biar nggak curang ya. Nah, yang muncul pertama di sini nih. Kok nggak ada ya? Nggak bisa kelihatan. Nah, nih. Yang muncul pertama di sini. Yang tangannya muncul pertama. Oke. Oke, yang tangannya naik pertama. Oh, ini Pak Ahmad nih. Oke. Pak Ahmad, silakan Pak. Pak Resi, Pak Resi, Ya, silakan Pak Resi. Mangga. Apa nama fitur yang bisa Lesson Hub Mas ya? Ya, silakan nih Bapak Resi. Apa nama fiturnya? Lesson Hub. Oh. Lesson Hub. Wah, agak meleset, Pak. Oh, meleset. Agak meleset. Oke. Terus tadi yang angkat setelah Pak Resi. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi ya di sini, ya kan? Sekarang coba ini Ibu Denok ya. Ini Ibu Denok ya kalau nggak salah. Saya kayaknya pernah ketemu juga. Ibu Denok. Apa Bu? Namanya Bu? Silakan. Halo Bu Denok? Ya? Kedengeran? Di sini. Original ya, Pak? Oke, betul. Ketawa. Oke, tolong ya teman yang di situ tolong dicatat Ibu Denok Trisni. Ibu Jelia tolong dicatat Ibu Denok Trisni yang jawab. Oke, wah Pak Resi skip jadinya tuh. Pak Ahmad kalah cepat angkat tangannya. Ini pertemuan yang kedua, Pak. Kemarin saya juga di kelas masa depan ikut. Ya kayaknya saya familiar nih dengan namanya Ibu. Iya. Kan saya bisa tahu Ibu Denok nih, gitu. Terima kasih Pak Arya. Sama-sama Ibu. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya. Pak Resi, punten saya turunin tangan ya Pak. Oke. Sebentar. Oke, lower hand ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, 3 fitur yang ada di, ini kan tadi saya banyak pakai fitur-fitur tuh Bapak Ibu untuk apa tadi bikin lesson material tadi. Sebutkan 3 aja fitur yang ada di MyViewBoard whiteboard yang saya bikin tadi. Ibu Denok nggak bisa ikut lagi ya di pertanyaan ini. Oke, jadi 3 fitur aja, 3 fitur yang ada di whiteboard. Oh, Pak Ahmad duluan.
Oke, silakan Oke. Pak Ahmad. 3 fitur. Yang pertama tadi yang saya tanyain ya Pak Arya ya. Sorry. Kedengaran suara saya Pak? Ya, kedengaran Pak. Mas. Oke. Yang pertama, sorry, itu yang ada drop magic box ya. Oke, magic box. Yes. Betul. Kemudian ada open embedded browser tadi yang untuk Embedded browser, memunculin. betul. Kemudian Yes. yang ketiga tadi ada yang untuk shapes and lines. Untuk Shapes and line. Nice, Pak. Baru 3. Oke. Alhamdulillah. Bu Jelia, Pak Ahmad Fadilah. Oke, nice Pak. Udah keluar 2 nih buku saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arya. Ya, sama-sama. Barakallah, Bapak. barakallah Mas Arya. Ya, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Oke, pertanyaan terakhir. Berarti Bapak Ahmad sama Ibu Denok nggak bisa ikut. Pertanyaan terakhir. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ini, jadi agak oke. Ini final question. Jadi OVO-nya 100.000 deh yang terakhir nih, biar pertanyaan terakhir, biar asik. Wah, nyesel nih Pak Denok sama Bu Denok sama Pak Ahmad jawab, ya cuma 50.000, ini ada 100.000. Nanti kita ada lagi. Oke, ini pertanyaan untuk nanti ya yang apresiasinya 100.000 OVO nih. Pertanyaannya yang agak oke. Nah, pertanyaannya adalah sebentar. Oke. Tadi kan saya menyebutkan ada MyViewBoard ecosystem tuh, Bapak Ibu. Fitur-fitur yang ada di dalam myviewboard.com, ya kan? Salah satunya adalah MyViewBoard Whiteboard. MyViewBoard Whiteboard. Oke, sekarang ini pertanyaannya agak sedikit esai, ya, agak sedikit esai. Jadi, berdasarkan pemahaman Bapak dan Ibu tentang tadi MyViewBoard Whiteboard, kira-kira let's say Bapak Ibu mau pakai itu di kelas, kira-kira terbayang nggak satu skenario pengajaran, skenario belajar mengajar, skenario mengajar menggunakan whiteboard. Jadi ini nggak ada jawaban benar salah, ini hanya yang jawab pertama pasti dapat ke sana 100.000-nya. Oke, jadi dengan bayangkan satu skenario pendek aja Bapak Ibu, nggak perlu panjang, untuk menggunakan MyViewBoard Whiteboard di dalam kelas untuk mengajar. Skenario pendek aja. Oke, silakan Ibu Siti Rosmala. Nah, Oke, sebelumnya salam kenal. Saya Mala dari MTSN 6 Pandeglang. Agak di pelosok. Di MTSN 6 Pandeglang. Pandeglang, oh oke. Iya. Baik. Silakan, memang Ibu sangat Siti. pelosok ini tempatnya. Jadi kayak belum memungkinkan untuk menampilkan ini, tapi untuk kedepannya akan saya coba untuk menampilkan dari apa nih namanya? Whiteboard. Iya, whiteboard. Iya, MyViewBoard whiteboard ini. Karena ini sangat menarik, apalagi kalau misalnya anak-anak sudah bosan dengan materi yang diberikan, ini tuh ada gamesnya. Saya sebagai guru PPKN di sini akan menggunakan ini untuk gamesnya. Jadi kalau misalnya saya udah menjelaskan materi, di sini kan juga, nah di sini yang saya bingung kan masih, sebenarnya mau nanya sih. Oh ini bukan jawab pertanyaan nih, ini jawab pertanyaan. Sebenarnya ini mau nanya juga sama, ini bakal saya pakai. Jadi ini kan sama seperti PowerPoint sebenarnya, cuma lebih mudah aja digunakannya. Kalau PPT kan videonya rada susah kan dimasukinnya. Kalau ini kan tinggal tarik gitu kan. Sebenarnya lebih mudah ini. Untuk saya nih, terus banyak fiturnya juga yang mudah-mudah menurut saya. Ini pasti bakal saya gunakan, apalagi gampang untuk bikin gamesnya gitu kan. Cuma yang masih saya bingung, yang tadi kan saya nanya tuh sebenarnya, cuma sebelumnya mohon maaf saya nggak nampilin wajah karena saya belum pakai kerudung. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke.
Yang saya mau tanya tuh nanti misalnya kalau PPT kan bisa langsung di-copy satu layar, nanti bisa diduplikat. Nah, ini cara copy-nya gimana biar fiturnya itu bisa dipakai gitu. Jadi misal slide pertama saya bikin, yang kedua mau di-copy aja biar gampang gitu. Oke, baik Bu. Jadi misal Sudah, pertama Bu. perkenalan Oke. gitu. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mala ya tadi panggilannya. Terima kasih Iya. Bu Mala. Wah, saya bingung nih, apakah dihitung menjawab pertanyaan atau bertanya. Tapi Ibu Mala sudah menjawab pertanyaan tadi, berarti fitur untuk membuat games ya, Pak Ibu Mala. Oke, Jelia, punten, Bu Mala. Oh ya, itu atau bisa misalnya yang tadi Ibu Denok, Pak Ahmad sama Ibu Mala bisa di chat aja di Zoom, ada Ibu Jelia ViewSonic Jelia namanya, silakan untuk ya transaksi OVO-nya. Oke, sekalian menjawab dari Ibu Mala tadi. Yang pertama Bu, saya untuk tadi samakah ini dengan PowerPoint? Sebenarnya ini berbeda Bu. Mungkin secara secara glance itu terlihat sama karena mau bikin presentasi dan segala macam. Sebenarnya berbeda. Justru si My Viewboard ini bisa mengamplify PowerPoint dengan fitur-fitur anotasinya. Contoh ya, saya coba masukin satu PowerPoint. Sebentar saya stop share dulu ya. Ini saya mau buka Google Drive saya soalnya. Sebentar, Google Drive. Ini. Oke, ini saya coba share screen lagi. Oke, saya udah ketemu, saya share screen lagi. Share entire screen. Whiteboard. Nah, ini saya buka di sini ya, Bu. Jadi tadi bukanya di Magic Box nih. Di Magic Box bisa dibuka. Terus klik, kalau saya kan bukanya di drive saya nih. Jadi saya klik langsung ke drive saya. Itu ini ada PPT, drag drop. Nah, dia lagi download tuh. Downloading, itu drag drop. Kita tinggal tunggu. Nah, bagaimana kita mau masukin? Kita klik misalnya satu, ini aja deh, 1, 2. Nah, 2 aja. Atau kalau semuanya kita tinggal select all. Nah, kalau udah selesai, tinggal pilih nih, import as an object atau background. Nah, importnya saya pilih landscape ya. Nih, klik. Dia langsung masuk di sini. Why Heroes Journey? Nah, ini sudah masuk nih, Bu. Udah. Nah, ini kita udah bisa coret-coret. Kita udah bisa pakai highlighter juga tuh. Nah, ini udah bisa. Ini satu cara nih. Ini satu cara untuk mengimpor. Gimana? Nggak mau impor-impor dari PPT. Maunya PPT-nya yang dicoret misalnya kan. Nggak mau diimpor ke sini. Itu juga kita bisa lakukan. Contoh. Misalnya saya cari PPT saya dulu ya, sebentar ya Bu. Saya punya nggak ya PPT? Saya tuh udah bikinnya di OLF semua. Bentar, dokumen. Ini ada. Saya coba share screen lagi. Misalnya, nih, saya punya PPT. Share screen. Oke, ini saya punya PPT. MVB floating toolbar. Saya buka PowerPoint. Nah, ini PowerPoint saya nih misalnya. Nggak mau dimasukin ke dalam My Viewboard. Biar aja orang dia udah baik-baik aja kok dia sendiri gitu. Cuma ya masalahnya nggak bisa dicoret-coret nih. Gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah kita buka whiteboard kita tadi, yang di sini Bu. Kita buka, terus ada lambang ini nih. Switching Windows namanya, yang gambar Windows ini. Kalau kita klik yang ini ya, yang di sebelah kanan, ini terlihat ya Bapak Ibu, yang di kanan ini. Nih, kita klik. Nah, ini udah nyampe di sini.
Apa perbedaannya dari yang tadi? Kalau kita nggak buka whiteboard. Sekarang kita punya fitur tambahan di sini nih, Bu. Ini fitur whiteboard-nya. Nah, mau coret-coret nih misalnya. Ini kita ganti. Oh, saya mau coret ini. Kita tinggal klik. Nah, kita udah bisa coret-coret yang ini. Jadi PowerPoint-nya di-amplify justru, Bu. Jadi dia bukan menggantikan, dia bisa mengamplify. Terus selesai nih. Oh, udah oke. Mau di screenshot lah, tinggal screenshot. Klik. Oke, dia ter-screenshot di sini. Itu satu. Tahu, kalau misalnya dari sini nih, kita masih pengen nambah mana PowerPoint kita tadi ya. Sebentar. Nah, ini PowerPoint kita. Terus kita mau contoh misalnya nambahin gambar nih di sini. Kita ke Magic Box, kita tinggal buka gambar nih dari sini. Cari image misalnya cloud. Klik. Nah, tarik lagi. Nah, justru PowerPoint kita jadi bertambah-tambah. Lebih cepat kita mengisi PowerPoint-nya daripada kita harus import kan, Bu, gitu. Jadi tetap dengan PowerPoint, Bapak Ibu pakai, misalnya nih, kalau tetap concern, tetap dengan PowerPoint, tapi kita pakai switch between namanya kalau yang di situ. Jadi ganti, ini bisa kita coret-coret. Gitu, Bu Mala. Semoga menjawab ya dari pertanyaannya Ibu Mala tadi ya. Terjawab nggak, Bu Mala? Nah, baik. Oh, Pak Sumarjianto nih. Bagian mana ya, Pak? Sama-sama, Bu Mala. Oke, by the way, saya udah digini-gini ini sama teman saya, udah mau jam 5. Mungkin saya mau share itu ya, apa ya tadi saya mau share? Share apa sih tadi? Ntar Bu, saya kayaknya agak sedikit lupa. Oh ya, ini satu lagi nih. Ini saya dapat pesanan nih dari teman saya nih, Bapak Ibu. Mau share ini. Kalau misalnya nih, kalau Bapak Ibu kayak mana? Share stop dulu. Di sini tadi saya oke, bentar. Jadi ini misalnya Bapak Ibu kalau nggak tahu nih, kayak tadi ada yang bertanya ya, ini apa? Kalau mungkin tertarik mau melihat lebih banyak, ini untuk ini tadi untuk absensi ya. Oh, ini saya buka lagi yang saya bikin yang baru deh. Nah, ini untuk absensinya Bapak Ibu. Nah. Ini absensi sama ini kita punya satu lagi. Nah, ini saya mau share ini. Ini untuk apa? Aduh, kok saya jadi ribet sendiri ya? Nah, ya, oke, ini, oh ini belum ke share ya, sorry. Share screen-nya, zoom dengan. Oke, ini saya share screen, ini untuk, sebentar, nah, ini official store-nya kita, Bapak Ibu. Ini bisa di-scan aja langsung ke official store kita, di
di e-commerce. Nanti itu kalau Bapak Ibu mau lihat apa namanya, mau lihat ya barang-barang yang tadi ada di situ. Dan kebetulan nih karena ada webinar ini, jadi ada barang yang lagi dipromo tuh satu tuh dikasih apa? Lumayan tuh promosi diskon kalau mau lihat. Ini mungkin nggak lama ya Bapak Ibu, paling cuma hari ini selama hari webinar ini aja itu ada satu pen display yang di diskon. Nah, ini di chat juga ada, boleh cek. Nah, ini link untuk absensi Bapak Ibu, silakan. Ini saya bikin link untuk absensi. Ini kalau yang mau absensi silakan link di sini. Silakan scan di sini atau linknya bisa minta tolong di-share Ibu Jelia di grup ya. Nah, ini boleh yang mau scan di sini bisa, atau yang mau langsung klik link di chat juga bisa. Gitu. Dan ini untuk absensi. Terus saya giniin aja dua ya. Yang di sini untuk absensi, yang di sini untuk official store-nya. Nah, ini untuk official store. Nah, silakan Bapak Ibu. Oke, dan nanti juga saya berharap nih semoga lomba nih OLF nih boleh kalau Bapak Ibu mau coba bikin, mau tes nih, mau coba bikin materi dengan OLF, itu silakan. Kan kita lagi ada lomba, nanti dikirimkan ke ViewSonic Indonesia. Nanti kita juga akan kirim linknya di Telegram untuk lombanya. Dan gabung ke Telegram nih, udah di-share juga nih sama Bu Jelia di grup. Terima kasih Bu Jelia. Nah, ini link presensi webinar. Oke, silakan. Nah, nice. Sekarang sebelum ditutup, ada pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Saya mah percaya ini bukan pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu. Ntar kita akan ketemu-ketemu lagi nih. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan Bapak Ibu bisa nanti lewat Telegram atau nanti bisa dari Weekly Talk. Kita akan regular share di grup. Gitu. Ini nggak semuanya bisa. Kalau saya bisa minta tolong Bapak Ibu untuk on camera sedikit untuk biar Ibu Jelia bantu kita untuk screenshot nih tanda kita bertemu hari ini. Kira-kira kalau yang bisa open cam dan tidak keberatan silakan open cam Bapak Ibu. Ada Bu Jelia silakan di screenshot. Oke, ini yang slide 1 dulu. Oke, yang slide 1 dulu, gaya. Ini oke, Bu Jelia, 1, 2, 3. Oke, slide pertama ada lagi, slide kedua. Oke, untuk slide kedua lagi. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Satu lagi. Oh, ternyata lumayan banyak slide-nya. Yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Salam 3 burung. Oke, wah cukup banyak ya kita hari ini. Oh, ini ada saran nih dari Bapak Ahmad. Oh, bisa aja Pak. Bisa aja Pak. Nanti mungkin untuk di awal kita share dulu dari Telegram. Nanti kan kalau memang ada nih kita mau deep discussion lagi, nanti kita bisa split lagi nanti grupnya Pak Ahmad. Nanti itu bisa dibantu, bisa di grup itu ada saya, ada Ibu Aulia, ada Ibu Jelia, sama ada Ibu Melva juga nanti yang di situ. Silakan hubungi kami kapan saja. Kalau kami nggak balas berarti sedang tidur, sudah malam. Besoknya pasti kami akan langsung balas, kami akan berusaha untuk pas respon. Nanti kita bisa set-set nih Bapak Ibu. Bahkan kalau ada Bapak Ibu yang, Pak Arya,
saya udah master nih MyViewBoard, saya mau webinar, saya yang jadi speakernya. Kita provide, Bapak Ibu, kita bikinkan room, nanti Bapak Ibu yang jadi speaker di situ. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita lagi di Telegram, atau nanti juga dalam waktu di awal bulan nanti akan ada lagi obrolan lanjutan soal MyViewBoard ini dengan Ibu Aulia juga nanti di tanggal 6 atau 8 kalau saya tidak salah. Nanti itu bisa kita diskusi-diskusi lagi. Siap Ibu Denok, fitur magic ya. Nanti kita cari fitur magicnya. Pokoknya sekarang yang Bapak Ibu, walaupun kita dengan berbasis digital seperti ini, bukan berarti ini kalau ada concern ya ini harus online. Enggak, ini offline sangat bisa sekali kita pakai. Nanti mungkin kita akan bagi-bagi lagi nih diskusi. Kita anggap pertemuan hari ini pertemuan kita welcoming, saling kenal, perkenalan, dan kita akan melanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tanggal 8 Juli kata Ibu Aulia, nanti kita 8 Juni nanti kita akan share lagi di Telegram. Mungkin kurang lebih dari saya segitu saja Bapak Ibu. Maaf saya sudah makan lebih 8 menit dari yang harusnya dijadwalkan. Mohon maaf karena makan waktunya. Nanti kita share rekamannya di itu, kita share rekamannya di apa namanya, di YouTube. Aduh, kebanyakan harus ngomongin jadi tangling. Kita share rekamannya, kita upload rekamannya di YouTube, nanti linknya kita share di Telegram. Nah, gitu. Itu susah sekali ya. Apalagi ini udah jam-jam, ini jam-jam magic ya, jam 5 ini jam magic. Mau bergerak males gitu kan, mau istirahat nanggung, udah mau maghrib gitu. Jam-jam magic. Oke, kurang lebih dari saya segitu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaan atau saran. Terima kasih juga atas feedback. Dan selamat tadi sama Pak Ahmad, Ibu Denok, dan Ibu Mala, OVO-nya. Bisa langsung beli kerupuk. Dan untuk yang lain nanti bisa, untuk nextnya kita masih tetap akan ada door prize, hadiah-hadiah, tidak tertutup hanya OVO saja, mungkin salah satu produk kita juga nanti akan jadi door prize. Jadi Bapak Ibu silakan, kalau bahasa anak muda sekarang silakan pantengin terus ya kan, ViewSonic, nanti kita akan selalu reguler hadir. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan hari-hari, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke, saya izin off mic dan off video ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak.